Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu baik ya. Pada materi hari ini kita akan belajar hal baru nih. Apa tuh? Yaitu proses klaim dengan teknik iMessage. Ini terkaitan dengan komunikasi melalui telepon. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar apa itu komunikasi melalui telepon dan langkah-langkah etika yang harus diperhatikan ketika kita melakukan komunikasi melalui telepon. Proses klaim adalah sebuah proses komplain atau menyampaikan komplain terhadap hal yang kita terima dari penjual. Contohnya, kita membeli buku, baju, sepatu, tetapi barang yang datang tidak sesuai yang kita harapkan, maka kita bisa mengajukan proses klaim atau komplain. Nah, dalam proses klaim melalui telepon, ada beberapa prosesnya. Antara lain, penelepon akan menyampaikan pesan klaim dengan teknik iMessage. Apa itu teknik iMessage? Nanti akan saya jelaskan ya. Selanjutnya, penerima akan meminta detail klaimnya. Penelepon pun harus menyampaikan detail klaim atau komplain yang ingin disampaikan kepada penjual. Hal ini sangat penting karena ini akan membantu penjual untuk bisa melacak dan mencari solusi terhadap klaim yang kita sampaikan. Selanjutnya, klaim tersebut akan disampaikan pada divisi terkait dan dicarikan solusi untuk diberikan kepada kita sebagai pembeli. Nah, ini tadi yang saya janjikan. Apa itu teknik iMessage? Teknik iMessage adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan perasaan dan pikiran kita tanpa menyalahkan orang lain. Fokusnya yaitu pada dampak suatu tindakan terhadap diri kita, bukan pada tindakan orang lain itu sendiri. Teknik iMessage ini biasanya digunakan untuk menyampaikan rasa kekecewaan kita. Terkadang, ketika kita sudah kecewa, kita sudah marah dahulu. Jadi, kata-kata yang kita sampaikan, kalimat kita itu terkesan emosi, lalu menyalahkan orang lain, yang membuat orang lain itu tidak paham dan menjadi miskomunikasi. Terjadi hubungan yang buruk antara si komunikan dan di komunikator. Maka dari itu, teknik iMessage ini bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan komplain terhadap apa yang kita terima. Nah, hasilnya ketika kita memanfaatkan teknik iMessage ini, pesan akan tersampaikan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Lalu hubungan kerja akan terjalan dengan baik karena kita tidak marah-marah, tidak menggunakan emosi, tidak menggunakan kalimat yang menyakiti orang lain. Yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu tujuan kita akan tercapai. Karena apa yang kita sampaikan mudah diterima dengan baik oleh penjualnya. Penjual pun akan berpikir, oh iya, pelanggan saya ini sudah menyampaikan pesannya dengan baik-baik. Saya harus segera menindaklanjutinya, menyampaikan kepada atasan saya untuk langkah terbaik yang bisa diberikan kepada pembeli ini. Nah, bagaimana sih cara menggunakan teknik iMessage dalam telepon ini? Langkah-langkahnya ada 4 nih. Yang pertama, yaitu mulai dengan perasaan kalian. Sampaikan rasa kalian itu bagaimana terhadap situasi ini. Mulai dengan, saya merasa, contohnya, saya merasa kecewa. Sampaikan baik-baik ya. Ingat, nada suaranya jangan yang marah, jangan yang emosi dulu. Sampaikan dengan rasa kecewa agar pendengar pun empatinya tumbuh. Yang kedua, jelaskan situasi yang menyebabkan perasaan tersebut. Contoh, ketika pesanan saya datang dalam kondisi rusak. Kita rangkai ya kalimatnya menjadi, saya merasa kecewa ketika pesanan saya datang dalam kondisi rusak. Langkah yang ketiga,
yaitu jelaskan dampak situasi tersebut terhadap diri Anda. Contoh, karena saya sangat menantikan barang ini untuk acara penting. Tadi barangnya sudah dipesan, datang-datang rusak. Kecewa sekali, sampaikan di sini. Emosinya harus dituangkan. Yang keempat, sampaikan harapan atau permintaan Anda. Contohnya, oleh karena itu, saya berharap bisa mendapatkan penggantian atau pengembalian. Jika dirangkai dalam sebuah paragraf, kalimat tadi menjadi, saya merasa kecewa karena sepatu yang datang ada yang rusak. Saya sangat menantikan barang ini untuk acara penting. Oleh karena itu, saya berharap bisa mendapatkan penggantian atau pengembalian dana. Contoh klaim lainnya dengan teknik iMessage ini, saya merasa kecewa ketika menerima pesanan sepatu ini, ukurannya ternyata lebih kecil dari yang saya pesan. Saya ingin menggunakan sepatu ini untuk acara besok, dan sekarang saya harus mencari penggantinya. Jika kita menggunakan kalimat ini, penjual pun akan berpikir, wah ternyata saya bisa mengecewakan pembeli konsumen saya, sehingga saya harus memperbaikinya. Nah, saatnya sekarang kalian menyusun ya dialog klaim melalui telepon dengan teknik iMessage. Silahkan lakukan seperti yang sudah ada di contoh. Terima kasih.